Halo brosis, welcome back to Metrus TV. Jadi pada kali ini kita bakal ngebahas pengalaman pribadi ya selama dulu menjalani koas. Pastinya ada apa sih yang brosis paling sering denger ya kalau misalnya jaga malam? Bisa juga capek, tapi juga ada juga yang pengalaman tentang horor di rumah sakit. Maka dari itu, stay tune. Oke brosis, jadi nanti kalau misalnya udah koas ya, kita bakal ada kayak jadwal gitu, time sheet koas tuh, ada pagi, siang, malam, SMR. Pasti nanti bakal dibagi-bagi tuh, sampai kurang lebih 40-an jam lah per minggu kita bakal jaga di rumah sakit. Nah, biasanya yang bakal berkesan tuh salah satunya pas kita lagi jaga malam. Jadi di koas pastinya kita bakal pernah jaga malam ya, shift malam. Nah, itu ada cerita yang menarik pas lagi koas objin. Koas objin pasti kita lagi jaga di ruang bersalin ya di VK. Itu ya seperti kayak biasa. Dulu kita koas objin di salah satu rumah sakit yang memang pasien bersalinnya itu paling banyak di salah satu daerah ya, daerah Bogor. Jadi itu bisa tuh sehari lahiran dalam satu shift ya 4-10 ibu bersalin itu bisa rame lah pokoknya pas itu. Nah singkat cerita, kebetulan saya bukan tipe yang percaya tentang horor-horor gitu ya, tapi dulu pas pertama kali masuk ke ruang PK itu kan kita biasanya berkenalan ya sama bidan-bidan di sana. Itu bidan di sana udah cerita tuh. Jadi bayangin di satu ruangan itu ada ruang bersalin, terus di sini ada ruang nurse station, terus di ujung banget itu yang sebelah kiri tuh bakal ada tempat dokter spesialis objinnya buat USG di situ. Dan di sebelah kanan ini biasanya ruang istirahatnya para koas. Nah itu ada cerita kalau misalnya kalau kita lagi di ruang koas itu tiba-tiba pintunya tuh ada yang itu bukan di ruangan tersebut tuh sering mati itu diketok-ketok katanya. Nah nanti kalau misalnya ada yang ketok pintu di ruang istirahat koas itu pasien bersalin tuh bakal banyak banget hari itu ceritanya. Singkat cerita kita kan di situ 10 minggu ya minggu pertama minggu 2 jalan seperti biasa, nggak ada kendala apa-apa. Oh kita juga masih tidur juga sih sebenarnya di situ sama teman-teman kan. Kita biasanya kalau jaga tuh sekitar 2-3 koas ya satu shift gitu. Tidur aja di situ nggak ada masalah. Terus kalau misalnya lagi ada SC kita ke ruang operasi nggak ada masalah gitu. Sampai di suatu hari itu sekitar di minggu 5 atau 6 gitu ya. Kan kita biasa-biasa aja di situ ya, tidur aja. Kebetulan juga gampang tidurnya gitu kan. Kita tidur di sofa di ruangan itu. Terus ada yang bersalin kita bantu. Nah di suatu hari itu saya tuh pergi tuh keluar rumah sakit ke Indomaret, terus beli aqua. Pas itu inget banget tuh aqua yang 1,5 liter itu beli. Terus mau beli snack pas itu balik kan ke ke ruang PK, terus baru mau taruh tuh aqua 1,5 liter ya di ruang istirahat. Terus tiba-tiba ada yang ketok pintu, bener-bener jelas banget gue lagi mau taruh air di situ, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Kaget dong, tapi pas itu gak ngeliat apa-apa, bener-bener gak ngeliat apa-apa, ya ketok pintu doang. Terus kita cepet-cepet ambil airnya, keluar ke nurse station. Ya udah kita di nurse station aja itu di malam itu full. Tapi bener, pas itu tuh bener-bener jaga malam pas yang terame pas saat itu ya. Jadi bener-bener tuh pasien dari jam 10 kita bantuin partus tuh dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, sampai jam 5-6 pagi non-stop. Itu ada kali di shift malam itu 10 partus dalam satu shift itu. Nah semenjak itu udah deh nggak pernah ada tidur di ruang jaga koas lagi. Pasti udah tidurnya di nurse station aja gitu, di tempat di tempat duduk aja atau di lantai. Nah itu nggak serem. Ada yang lebih serem lagi. Beberapa hari kemudian itu ada temen yang lagi istirahat juga di ruang koas itu. Kebetulan lagi nggak jaga malam tuh pas itu. Nah itu yang jaga tuh satu orang temen dari Malaysia, satu juga temen kita gitu. Dua-duanya tuh lagi tiduran kan di situ. Di ruangan itu ada 2 sofa ya, kanan kiri gitu. Dua-duanya lagi tiduran di situ di sofa. Terus tiba-tiba ada suara hihihi. Dua-duanya denger, terus saling lihat-lihatan. Udah itu mereka berdua keluar. Nah udah semenjak itu 2 cerita yang pengalaman dari 2 cerita ini, udah deh semenjak itu nggak ada lagi koas yang tidur di situ. Semuanya tidurnya di nurse station. Itu kalau pengalaman jaga malam ya. Kita udah nggak ngomongin film horor lagi, udah habis cerita horor. Nah itu kan kalau misalnya kita jaga malam, jaga
schedule jaga itu biasanya kita bisa diskusi sama temen ya, atur-atur lah. Yang penting sama-sama tercapai jam jaganya. Tapi kita bisa rapel jaga, misalnya jaga malam gitu, supaya apa? Supaya nanti kita punya ada libur gitu loh, 2-3 hari libur. Nah dulu yang salahnya pernah di koas Objin itu saya tuh rapel 3 hari full di rumah sakit, rapel 3 hari full. Jadi jaga malam, paginya kan ikut poli kan, jadi full ya, hampir 24 jam kali 3 lah. Nah itu kalau bisa sih liburan ya, tapi jangan dirapel kayak gitu juga. Habis rapel 3 kali 24 jam itu langsung DBD, pas itu langsung diperiksa demam tinggi, trombosit turun, tapi untungnya nggak kenapa-napa sih. Intinya kena antara demam dengue atau demam berdarah, tapi dia nggak dirawat inap, diinfusnya di kosan, diinfus sama temen di kosan. Udah habis itu istirahat deh. Akhirnya yang habis rapel jaga bukannya liburan, malah tiduran di kos buat diinfus. Jadi kalau misalnya ngomongin tips buat jaga malam, pertama boleh rapel supaya supaya kita juga bisa ada aktivitas lain ya dari rumah sakit, misalnya mau istirahat atau apa, tapi rapelnya jangan terlalu banyak ya. Terus selama koas, apalagi yang stase mayor yang ada yang ada jaga malam ya, kalau bisa minum vitamin supaya ngebantu kita lah daya tahan tubuhnya. Kalau misalnya jaga malam ada temen lebih baik kalian ya, entah tadi ada film cerita horor, atau lagi mau jajan mungkin malam-malam, atau kalau lagi ada case tertentu, kalau misalnya jaga malamnya emang berdua itu lebih enak sih, sama temen yang klop ya tentunya ya. Yang keempat terakhir ya, jangan lupa bersosialisasi, bergaul sama dokter jaga di sana ataupun bidan, perawat, karena teman-teman yang di rumah sakit itu yang bakal temenin kita sama kita fase koas di rumah sakit. Oke, sekian cerita horor kali ini, semoga menakutkan. Tapi kalau misalnya Brosis punya, teman-teman punya cerita horor yang bener-bener horor nih, yang seru banget diceritain, boleh banget dong chat di kolom komen. Siapa tahu bisa saling sharing-sharing nih kita pengalaman horor di rumah sakit selama koas. Oke, sekian cerita kali ini, sampai ketemu di video berikutnya ya di Product.